Ngomongnya gampang kan? Susah. Begitu Allah kasih nikmat kepada semua makhluk yang ada di dunia ini tanpa Allah pikir apakah dia muslim atau kafir. Dikasih semuanya itu. Anggota tubuh yang tadi saya sebutkan itu. Semua orang kafir juga ikut merasakan. Itulah makanya Nabi Ayub alaihissalam, dia dikenal julukan dengan gelar Abdan Syakura. Kenapa dia digelar Abdan Syakura? Karena dia adalah sosok manusia yang sangat sabar. Sakitnya 18 tahun. Kita sakit berapa tahun? 2 tahun aja kita rasanya udah bisa ngapa-ngapain. Stres kita. 18 tahun. Bahkan istrinya mengatakan, "Hei Ayub, kamu kan seorang rasul. Tinggal minta aja sama Allah kesembuhan gampang, pasti kamu dijabah." Apa kata Nabiullah Ayub? "Wahai istriku, kalau aku minta sembuh kepada Allah, aku malu. Karena rasa nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita lebih daripada aku rasakan ketimbang sakit yang hanya baru 18 tahun. Sekarang baru 18 tahun aku minta sehat, malu aku." Dengan kesabarannya, diuji dengan sakit yang menyebabkan seluruh tubuhnya ini penuh dengan belatung. Nih namanya, ini udah borok nih. Semua habis. Hartanya habis. Semua kambing-kambing, domba-dombanya, semua musnah, hancur. Allah ambil tuh. Allah uji, tapi dia sabar. Keluarganya semua ninggalin dia. Semua dia sabar. Sampai satu ketika Allah kembalikan itu semua kepada Nabiullah Ayub berkat kesabarannya. Amin apa? Amin. Serius. Ya rahmatullah nih, saya sebenarnya aturan dia yang ngomong nih. Ya. Cuman jadwal dia lagi malam katanya. Dia udah datang. Nah, untuk menebus kekurangan dia tebus malam ini. Subhanallah. Amin. Itu namanya orang ya. Kalau udah cinta, mahabbah masyarakat, orang sempat dia sempetin. Amin. Lah malam ini jadwal ngajar di mana? Enggak tahu nih dia. Masya Allah. Jamaah pengajiannya berapa? 22. Mana ada zaman sekarang guru ngajar 22 tempat. Munende. Dia doa ya Rabbana. Ya. Mudah-mudahan dikasih kesehatan terus ya. Amin. Satu lagi itu masalah Nabi Ayub. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita masing-masing orang itu ditetapkan kematian. Yang namanya mati itu udah pasti. Kalau kaya bisa miskin, betul nggak? Gitu. Orang nggak semuanya kaya. Ada yang miskin, ada yang kaya, betul? Kalau orang semuanya kaya, nggak ada yang mau di tenda begini. Tolong dong genteng gue jatuh nih, tolong. Enak aja, gue punya duit banyak bari begini nih. Weh, bari ngipasnya pakai duit. Betul nggak? Itulah letak keadilan Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya minta tolong dia kasih uang sebagai upah jasa. Betul nggak? Yang miskin dibagi duit atas jasa yang dia lakukan, atas dia kerja sama orang, dia terima sebagai upahnya. Ini adil Allah itu. Kalau semuanya orang kaya, nggak ada yang bisa bikin sumur brek gitu buat kita mandi, betul nggak? Nggak ada kalau orang kaya semua. Maka itulah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Nahnu qaddarna, kami kata Allah telah menetapkan bainakumul mauta, di antara kalian semua itu akan kematian. Jadi Allah udah tetapkan kematian seseorang. Nih si Anu Pulan bin Pulan matinya usia 42 tahun. Ditakdirkan tuh matinya pembuluh darahnya pecah. Begitu tuh. Dia matinya tabrakan. Ini yang serem. Nah, jangan dikira itu kan cuma penyebab. Padahal kalau sudah meninggal dunia, sudah pasti apapun penyebabnya meninggal. Betul apa betul? Wa ma nahnu bimasbukin, dan tidaklah kami ini lemah. Artinya Allah itu bukan orang yang lemah. Artinya siapapun, presiden kah dia, menteri kah dia, gubernur kah dia, wali kota kah dia, camat kah dia, lurah kah dia, di bawah lurah apa? RW kah dia, di bawah RW? Nah loh, RT kah dia, rakyat jelata lah dia, siapapun kalau sudah kontraknya habis, selesai. Walikulli ummatin ajal. Tiap umat ada ketentuan ajalnya.
Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah nyampe nggak bisa. Dalam ayat ini dinyatakan, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah lo awas, ada yang lamun, ada yang malun. Ayo. Bima kuntum ta'malun. Nah begitu, kalau kiai mau orang salah ada apa ya. Nah saudara-saudaraku, coba kul innal mauta, katakan ya Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian itu, tafirruna minhu, dia akan menjumpai kamu, mulaqikum tuh menjumpai kamu, ya. Kul innal mauta tafirruna, yang kamu lari dari kematian itu, mulaqikum, lari kemana juga kalau udah mati mah mati, betul nggak? Mengumpat kemana juga mulaqikum, kalau udah Allah pertemukan dia mati. Betul nggak? Makanya nggak bisa. Dalam ayat ini dikatakan ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kamu berada, maut akan menjemput kamu meskipun kamu berada pada benteng yang amat kuat. Kita ngumpet nih pakai bunker, kita pakai, tahu bunker? Di sini mah nggak ada bunker sih ya. Kalau di sono di Palestina banyak banget bunker tuh. Kita masuk gali tanah, kita hidup di bawah tanah tuh. Nah, itu kita taruh di situ tuh, kita gali, kita ngumpet di situ. Tetap aja mati mah mati. Allah nggak bisa dikalah-kalahin sama kita. Betul lah betul. Betul lah betul. Nih, makanya hadirin rahimakumullah, ada satu kisah zaman Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam, namanya Jalil Al-Qadri. Siapa itu Jalil Al-Qadri? Dia seorang menteri, diangkat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Satu ketika Nabi Sulaiman panggil tuh menteri, datang menghadap raja Nabi Sulaiman. Tuh Jalil Al-Qadri dipanggil. Ketika dia ngobrol berdua, tiba-tiba ada orang laki-laki masuk menemui Nabi Sulaiman dan membisikkan di telinga Nabi Sulaiman. Setelah dia berkata kepada Nabi Sulaiman dengan berbisik itu, kemudian si laki-laki tadi menatap Jalil Al-Qadri dengan tatapan yang sangat tajam yang belum pernah manusia lain menatap setajam itu. Ketakutan, keringat dingin, panas dingin, ketakutan. Dan sampai Jalil Al-Qadri akhirnya si laki-laki tadi berlalu, dia berkata, wahai Raja Nabi Sulaiman, itu tadi siapa? Saya belum pernah lihat orang sebegitu tajamnya menatap diriku, dari aku membuat aku ketakutan, aku gemetar, keluar keringat dingin. Apa kata Nabi Sulaiman? Kamu tahu itu adalah malaikat Israel, sang pencabut nyawa, datang kepadaku. Mau ngapain? Kata dia begitu. Nah, tolong Nabi Sulaiman, bawa aku kemanapun, tiup aku dengan angin yang sebagai mukjizatmu. Berikan aku jalan biar aku menjauh supaya aku tidak mati. Kau kan punya mukjizat, tolong bantu aku wahai Raja Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman dibujuk oleh Jalil Al-Qadri, minta. Akhirnya dikabulin, dibawa sama angin, dilempar sampai kemana? Ke India. Tujuannya apa? Menghindari kematian. Besoknya malaikat Israel datang lagi ke Nabi Sulaiman, berkata, wahai Israel, kamu kemarin kenapa natap sahabatku begitu tajam? Sudah sampai ketakutan. Begitu. Justru aku heran datang ke situ tuh, ke rumah engkau wahai Nabi Sulaiman. Kenapa? Di dalam catatanku ini, aku mencabut seorang nyawa yang ada di India. Nah ini kok pagi-pagi orangnya masih di sini, kapan dia mau ke India? Nanti dia begitu. Akhirnya aku datang ke sana. Aku ingin mencabut nyawa di India ba'da zuhur. Hamba Allah itu atas perintah Allah, ternyata dia ada di situ. Padahal paginya dengan engkau, aku cabut nyawanya. Selesai itu. Artinya mau ngumpet kemana juga mati. Udah mati mama? Mati, saudaraku yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang beriman, kalau Hayyan Ibnu As'ad mengatakan bahwa
kita sebagai orang yang belum memahami hakikat kematian atau belum tahu jadwal mati kita kapan, maka kita mesti selalu siap dan selalu sigap. Kapanpun Allah panggil kita, kita harus siap. Saya mau nanya, udah siap apa belum? Siap. Nah, kalau kayaknya udah pasrah amat ya. Jangan dulu, masih dibutuhin umat. Saya mau nanya jamaah, jamaah nih tolong jawab saya. Udah siap mati apa belum? Romannya kayaknya takut banget ngomongnya. Nah, ini bicara siap nggak siap, mungkin bagaimana dalam pandangan orang-orang soleh kematian itu. Nah, kalau orang soleh, dia kalau yang namanya sama kematian nggak bakalan takut. Yang takut mati itu karena orang itu masih memiliki hubbud dunya wa karahiyatil maut. Orang yang cinta dunia benci sama kematian tuh. Kalau dia masih cinta sama dunia, pasti dia ogah mati. Kenapa? Dia berharap karena dunia itu akan memberikan keindahan baginya, memberikan kemewahan baginya. Padahal dia nggak tahu bahwa walal akhiratu khairul laka minal. Akhirat jauh lebih baik dari dunia. Gak ada apa-apanya. Keindahan, kemewahan begitu menakjubkan. Di dunia nggak ada apa-apanya dibanding dengan keindahan yang Allah berikan kepada balasan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang soleh, yang selalu mengerjakan kebaikan dunia. Meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Bagaimana dalam firman Allah menyatakan surah Ali Imran ayat 198, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Itu ayat tentang apa? Lakinil ladzina taqaw rabbahum. Tetapi alladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka balasannya apa? Kalau dia meninggal dunia, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka itu akan memperoleh surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai di dalamnya. Tuh, enak gak kita tinggal di surga, di depan kita itu sungai, airnya jernih, kita mandi sampai 5 kali. Mandi mulu kita di sana. Mau nggak? Mau nggak? Mau doang ibadahnya enggak. Repot urusan. Ya. Nuzulam min indillah, itu sebagai anugerah min indillah dari sisi Allah buat siapa? Buat lakinil ladzina taqaw, alladzina taqaw rabbahum. Buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, melakukan amal kebaikan, melakukan amal soleh, dia akan mendapatkan surga. Di dalam surga itu, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir dengan air yang sangat jernih, luar biasa. Indahnya mempesona. Kalau udah ke sono, gak mau ditanya, mau gak pulang ke dunia? Gak enakan di sini. Tuh. Kata kita, Rasul mengatakan, andai kau tahu apa yang kamu tahu, nih, andai kau tahu apa yang aku tahu, kata Rasul nih. Andai kau tahu. Bukan itu. Andai kau tahu apa yang aku tahu, kata Rasul, pasti engkau akan banyak menangis, sedikit tertawa. Ya Rabb. Kenapa? Karena luar biasa ini masalah kematian, sakaratul maut ini. Kematian ini luar biasa. Tapi di surga bagi orang yang bertakwa, dia akan mencapai kebahagiaan karena mendapatkan nikmat yang luar biasa. Nuzulan min indillah, dan ini sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa-apa yang dari sisi Allah itu khairun lil abrar, lebih baik bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau kita berbuat kebaikan, ini nanti di sana lebih baik balasannya. Jangan dikira Pak Haji Mursyid ngasih salak satu, nih ngasih salak satu nih, ini pahala ganjar bisa masuk surga kalau ikhlas. Kita pernah dengar yang namanya kisah siapa? Abdul Razak, kisah apa yang, namanya sahabat ya? Kayak Rahmatullah.
Bukan, gue juga bingung. Nah, pokoknya kisahnya orang itu meninggal setelah pada saat sholat, adanya di pojok terus tuh. Siapa namanya itu? Siupulan dah. Ntar saya kalau udah ingat deh. Namanya juga lagi nyablak-nyablak kemana gitu. Jadi tuh orang sahabat, dia sholat di pojok. Sholatnya di pojok. Sholat subuh di pojok terus. Dia nggak pernah di pinggir tengah, nggak ada. Pojok semua, paling ujung. Satu ketika Rasulullah SAW itu sholat. Apa pas gitu sholat dia lihat, loh kok nggak ada sahabat ini. Pas nggak ada, akhirnya seorang Rasul mengatakan, tahu nggak di mana rumah sahabatku itu? Saya Rasul tahu. Kamu tahu nanti habis sholat subuh kita berangkat ke rumahnya. Kenapa dia nggak sholat subuh? Itu sampai Rasul nunggu sampai agak siang. Gitu. Kemudian setelah itu berangkatlah Rasulullah ke rumahnya. Dari habis main subuh sampai di sana sekitar jam 9 pagi. Coba bayangin. Sampai di sana, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Aku Rasulullah ingin menanyakan apakah ini rumahnya si Fulan. Nah begitu bahasanya. Terus akhirnya, betul ya Rasul, mana dia tadi kena nggak sholat subuh? Ya Rasul, dia telah meninggal dunia kemarin sore. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya cuman saya takut ya Rasul, dia tuh sampai sekarang saya pengen nanya apa maknanya, kenapa? Pertama ada 3 pertanyaan. Ya Allah, kata dia, kenapa enggak lebih baik, enggak lebih bagus, kata dia. Yang kedua, kenapa enggak lebih jauh, dan kenapa enggak lebih banyak, kata dia. 3 pertanyaan itu saya bingung. Terus dia meninggal. Rasul dengan petunjuk malaikat Jibril dinyatakan bahwa, wahai istri almarhum Fulan bin Fulan, dia mengatakan, wahai ya Allah, kenapa enggak lebih jauh? Dia sholatnya kan jauh banget tuh, jauh, berangkat bisa 3 jam baru nyampe di Masjid Nabawi. Ada jambu jatuh. Jambu ya? Duren. Ya jatuh itu. Nah dia sholatnya jauh. Saking jauhnya itu dia berangkat, orang-orang baru mulai tidur, dia udah berangkat menjelang subuh sampai di Madinah. Menjelang subuh dia baru nyampe di Madinah. Dia pulang tuh habis sholat subuh itu udah nyampe sekitar jam 9. Orang mungkin udah usaha kemana, dia baru nyampe. Itu ternyata Allah balas dengan balasan surganya Allah yang sangat indah. Diperlihatkan ketika dia sakratul maut, nih balasan kamu sholat subuh jauh sekali kamu. Apa bilang, ya Allah kalau begitu caranya kenapa nggak lebih jauh lagi? Betul? Yang kedua, apa ya Rasul maknanya? Kenapa nggak lebih bagus? Satu ketika dia berangkat sholat subuh itu musim-musim dingin di Madinah. Saya merasakan Pak, musim dingin di Madinah itu kalau lagi dingin, saya sampai ke tulang-tulang rusuk saya di belakang nih. Saya mimpin umroh, satu ketika jamaah saya pengen kencing. Ada musola di tengah perjalanan menuju Mekah. Pas gitu saya semua turun kalau pada kencing. Ya Allah, pas langsung ke sini ke tulang-tulang belakang. Dinginnya luar biasa sampai kita nggak kuat. Akhirnya pas masuk ke dalam WC sebentar doang langsung pada lari, nggak kuat, dalam mobil aja akhirnya. Itu saking dingin. Nah satu ketika dia melihat ada aki-aki mau berangkat ke masjid tapi pingsan karena kedinginan. Dia nggak bawa jaket, nggak punya jaket, orang miskin fakir. Nah, dia dari rumah berangkat, kalau saking dinginnya bawa 2, yang satu bagus, yang satu jelek. Nah dia pas gitu dia nyampe orang pingsan, dia ambil udah dia ambil, kemudian dia buka jaketnya yang luar nih yang kurang bagus, yang dalam yang bagus. Kenapa tujuan dia? Kalau nyampe di Madinah dia buka yang jelek, yang bagus dibuat sholat kan gitu. Ternyata dia buka tuh, dia lihat dibuka, dikeredongin tuh aki-aki. Sehingga yang tadinya pingsan sadar dan bisa jalan lagi berangkat karena anget tuh jaket, walaupun udah kurang bagus. Ternyata dia ikhlas melakukannya. Dan itu ternyata ketika dia meninggal dunia ditampakkan surga buat itu si Fulan. Gara-gara ngasih jaket yang bekas. Jadi bekas aja luar biasa. Dia mengatakan, ya Allah kenapa enggak yang bagus? Yang bekasnya surga, apalagi yang bagus itu luar biasa. Yang ketiga, ya Allah kenapa enggak lebih banyak? Ada seorang dia lagi makan di rumahnya, ada orang datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya udah 3 hari nggak makan, kata dia gitu. Gimana ini?
Ya lapar, saya hampir saja mati. Sini makan. Dia lagi makan nasi tampah apa tuh kalau di Mekah tuh? Kue tampah tahu? Kue apa namanya tuh yang segini? Nasi kebuli. Bukan nasi kebuli. Roti yang udah. Roti apa namanya, Pak Ji? Roti kalau di Madinah kita. Roti yang gede tuh. Iya. Lupa tuh. Rotinya gede-gede. Nah, di situ ada madu, Gede-gede. ada korma, ada roti. Makan tuh orang. Makan. Sini makan dipecah berdua. Rotinya dipecah dua, madunya dibagi dua. Madunya dibagi dua tuh. Kemudian kurmanya dibagi dua. Makanlah dia berdua sama-sama. Apa dia bilang? Kenapa nggak lebih banyak? Pada saat ditampakkan ini dia masuk surga lantaran itu ngasih fakir miskin. Itu roti dibelah dua. Dia makan separuh, dia makan separuh. Apa dia bilang? Ya Allah, kenapa saya nggak kasih lebih banyak? Maksudnya begitu. Kenapa nggak lebih banyak? Kalau lebih banyak mungkin surganya lebih indah di sana. Amin apa? Amin. Ya Allah, capek sama orang sini mah. Lama. Terkesima. Jadi hadirin rahimakumullah. Makanya sebelum saya tutup cukup ya. Makanya sebelum saya tutup nih malam ini satu. Kenapa orang-orang zaman dulu salafus soleh itu mereka sangat bersiap-siap dengan kematian. Sampai-sampai banyak di antara ulama itu ada yang menggali kuburan di belakang rumah. Kalau malam dia tidur di situ. Supaya apa? Supaya dia merasakan bagaimana nanti ke dalam kubur. Bahkan Sayyidina Umar ibn Khattab, sahabat Rasulullah, nih di sini ada hitam nih. Ini hitam, di sini hitam. Dalam riwayat tuh, ketika masa-masa tua-tuanya itu, kenapa? Dia bilang, kenapa dia bisa hitam? Tiap hari menangis kalau melihat kuburan, dia berangkat ke di samping ke kuburan Baqi, dia lihat nangis. Tiap hari menangis melihat kuburan. Kenapa? Dia ingat akan kematian. Siapa lagi? Kalau kita lihat lagi, Ibnu Abbas, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ibnu Abbas, anak pamannya Rasul. Itu tiap hari nih di bawah kelopak mata udah kayak sendal jepit, udah hitam. Dalam satu riwayat. Mengapa? Tiap hari menangis, memikirkan bagaimana kematian datang padanya. Ya Allah. Ibnul Jauzi, seorang imam besar saat pada zamannya di Baghdad. Dia bersama murid-muridnya itu ketika dia sakaratul maut, dia nampak susah sekali menghadapi sakaratul maut. Sampai muridnya mengatakan, ya Tuan Guru, kenapa engkau begitu susah menghadapi sakaratul maut? Padahal engkau tuh orang berbuat baik, begini, amalanmu gak ada yang saingan. Apa dia bilang? Aku bukan memikirkan apa-apa yang aku berikan. Aku takut di akhirat aku termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang munafik. Itu kata dia. Itu ahli ibadah, ketakutan. Bagaimana kita ya? Mbeng tahajud juga belum pernah. Mbeng tahajud 2 rakaat udah angob mulu apa yang dibaca, lupa lagi di rakaat apa, rakaat 1, rakaat 2, udah ini kentut tuh ya, gak ada. Aduh ampun dah. Nah ini saudaraku yang rahmati Allah SWT, begitulah para sahabat mempersiapkan kematian. Intinya Nabi bersabda, akfiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyak olehmu mengingat penghancur kelezatan dunia. Apa itu? Yakni al-maut, yaitu kematian. Perbanyak kita tiap hari ingat mati. Kalau kita ingat mati tiap hari, insya Allah segala perbuatan maksiat bisa kita hindarkan. Kita contoh menggodain janda nih. Kita menggodain janda, sindang, misalnya gitu. Ingat mati, gue mati ini. Orang jadi, udah ya, makasih ya. Kata janda, mau kemana bang? Enggak, langsung pulang. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Kalau dia mati lagi nggodain janda, jelek apa bagus? Begitu hadirin rahimakumullah. Ya Rabbana. Makanya mari kita bertobat sebelum kita meninggal dunia. Mati insya Allah kita adalah husnul khatimah. Amin. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Itu doa satu. Yang kedua, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Yang ketiga, doa Nabi Isa alaihissalam, tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni, pertemukan aku bis-shalihin, kepada orang-orang yang saleh. Amin. Ada lagi doa yang diajarkan Nabi, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhiha. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku bisa lezat begitu, artinya nikmat memandang wajahmu. Ya Allah,
Di surga nanti kita bisa mandang Allah tuh, wajah Allah. Wasyauqa ila liqaik, dan rindu bertemu dengan. Itu doa boleh dibaca tiap habis sembahyang ya. Boleh dibaca ya, silakan. Udah hafal? Nah, Udah hafal belum? Lu diajarin. Oh, ya, insya Allah. Nanti kalau belum hafal, datang ke Rahmatullah. Kemarin mau nanya doa yang tadi itu bagaimana ya? Itu aja. Telepon dia nanti ke saya, udah bilangin, saya ijazain. Kobil tuh. Lah mana ininya? Lah tahu. Insya Allah, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan udah jam 9, saya juga ada jamaah pengajian yang mesti saya buka malam ini. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Banyak rezeki. Amin. Rezeki kita banyak banget. Ini jangan membayangkan rezeki, jangan duit. Rezeki mah banyak banget di mata orang burem rezeki. Betul kan? Iya. Jangan rezekinya duit mulu sih bayangannya. Ya, rezeki kita banyak banget. Amin. Sehat, kagak sakit-sakit. Amin. Tapi sakit juga kali dikit mah. Kalau sakit mah repot juga kita. Sakit dikit kayak puyeng-puyeng dong wajar. Betul nggak? Masalah penyakit diabetes, penyakit jantung, paru-paru, pankreas. Ya Allah, baru 46 tahun sakit komplikasi, mati. Kenapa? Ya karena bisa jadi kita kurang menjaga kesehatan. Ya, wiqayatus shihah khairum minal ilaj. Menjaga kesehatan lebih baik daripada kita mengobati. Betul? Demikian dan sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pengen mau ngomong lama, tapi waktu kita terbatas. Ini udah 22 menit tuh. Sekarang kelebihan tuh saya ngomong. Saya udah janji sama dia 20 menit saya ngomong. Ternyata ini lebih. Ya Allah. Mohon maaf ya kalau lebih 2 menit ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Saya doain semuanya panjang umur. Maksud saya doain panjang umur. Saya doain nih yang duduk di sini panjang umur. Sehat walafiat. Dan punya istri yang solehah. Punya istri solehah. Amin apa? Cantik jelita. Amin. Ya kalau jelek ya kalau udah jelek ya udah nerimain nasib. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.